Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Scott McTominay tampil bagus untuk timnas Skotlandia di kualifikasi Euro 2024 dengan 4 gol yang dibuatnya. McTominay pun mengirim sinyal tentang peran yang bisa dimainkannya bersama Manchester United. Skotlandia berada di grup A pada babak kualifikasi Euro 2024 lalu. Pada matchday pertama, Skotlandia berjumpa Siprus di Hampden Park. Skotlandia menang dengan skor meyakinkan yakni 3-0. McTominay mencetak 2 gol, 1 gol lain dicetak oleh John McGinn. Pada matchday kedua, Skotlandia berjumpa Spanyol. Mereka menghadapi lawan yang bisa dibilang lebih berat dibanding Siprus. Skotlandia tampil solid dan mampu menang dengan skor 2-0. Menariknya, 2 gol Skotlandia ke gawang Spanyol diborong oleh Scott McTominay. Jadi, McTominay mencetak 4 gol pada 2 laga awal Skotlandia di kualifikasi Euro 2024. McTominay mencetak gol yang sama dengan Cristiano Ronaldo. McTominay sudah melewati catatan golnya untuk MU sepanjang musim 2022-2023, yaitu dengan 2 gol. Setelah tampil bagus untuk Skotlandia, McTominay mengirim sinyal untuk Erik ten Hag. Pemain 26 tahun itu menegaskan bahwa dia bisa memainkan peran lebih dekat dengan kotak penalti. McTominay bisa jadi opsi di lini tengah. Selama ini, McTominay lebih sering mendapatkan peran sebagai gelandang tengah. Kekuatan fisik McTominay dinilai cukup ampuh untuk bisa mengantisipasi serangan lawan. Usai periode kedua ditutup, tetap tidak ada calon investor yang mengajukan penawaran sesuai keinginan keluarga Glazer untuk mendapatkan akuisisi Manchester United. Meski begitu, proses jual beli belum sepenuhnya tertutup. Seperti diberitakan ESPN, sejumlah peminat sudah memasukkan angka baru dalam sesi pengajuan kedua pekan lalu. Sejumlah investor berpartisipasi, termasuk Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dan Sir Jim Ratcliffe, yang kini menaikkan nilai tawaran. Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe diketahui bersedia mengeluarkan biaya lebih besar dari penawaran pertama yang berkisar 4,5 miliar pound sterling. Namun lagi-lagi mereka merasa harga yang dipatok keluarga Glazer untuk MU tetap kemahalan. Kini para calon investor itu menunggu kabar selanjutnya dari Raine Group, Bank Amerika Serikat yang dipercayakan untuk mengurus akuisisi ini. Apakah ada sesi pengajuan tawaran ketiga atau segera menunjuk investor yang diprioritaskan? Pemilik Ineos, Sir Jim Ratcliffe, dikabarkan telah melakukan revisi terkait penawarannya untuk membeli Manchester United dari keluarga Glazer. Kabarnya, Sir Jim Ratcliffe cukup optimis terkait peluangnya mengambil alih Manchester United. Kabar mengenai lelang untuk mengakuisisi Manchester United terus menyebar, dan tampaknya Sir Jim Ratcliffe dan Sheikh Jassim dari Qatar adalah 2 calon terkuat untuk membeli 2 klub legendaris tersebut. Daily Record melaporkan bahwa Sir Jim Ratcliffe mengaku merasa yakin akan memenangkan lelang untuk membeli Manchester United. Sir Jim Ratcliffe sebelumnya pernah mencoba untuk membeli Chelsea, tapi upayanya itu gagal. Liverpool asuhan Jurgen Klopp bersaing dengan Manchester United asuhan Erik ten Hag untuk mendapatkan bek Napoli yakni Kim Min-jae. Menurut sebuah laporan terbaru dikutip dari Calcio Napoli 24, wartawan Italia yakni Ciro Venerato mengatakan bahwa Liverpool bersedia membayar 70 juta euro atau sekitar 1,14 triliun rupiah untuk bek tengah timnas Korea Selatan tersebut yang berusia 26 tahun. Reporter itu mengatakan bahwa MU dan PSG juga siap membayar mahal untuk Kim. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah bek Napoli bersedia pindah ke Anfield pada bursa transfer musim panas 2023? Liverpool adalah klub besar dan brand global, tetapi Liverpool berada di peringkat ke-7 dan mungkin akan main di Liga Jumat. Tetapi Napoli kemungkinan besar akan memenangkan gelar Liga Italia musim ini dan sudah mencapai perempat final Liga Champions. Napoli sedang naik daun.
Penyerang Manchester United Marcus Rashford dikabarkan menolak tawaran kontrak fantastis dari Paris Saint-Germain. Menurut The Athletic via Sport Mall pada Selasa 28 Maret 2023, Paris Saint-Germain menawarkan gaji 400.000 pound sterling seminggu untuk Marcus Rashford, tetapi Marcus Rashford menolak pendekatan tersebut. Paris Saint-Germain diyakini sangat tertarik dengan Rashford yang juga diperkirakan akan pergi ke Arsenal setelah kehilangan sentuhan mencetak gol di bawah Ralf Rangnick dan Ole Gunnar Solskjaer. Namun, Erik ten Hag menyatakan keinginannya untuk mempertahankan Marcus Rashford. Pemain timnas Inggris itu telah menjadi salah satu kisah sukses setan merah musim ini. Setelah menemukan kembali performa terbaiknya, MU menggunakan opsi mereka untuk memperpanjang kontrak Marcus Rashford 1 tahun lagi. Tetapi dia belum menyetujui kesepakatan jangka panjang yang baru. Marcus Rashford bisa pergi dengan status bebas transfer tahun 2024. Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi berbicara tentang prospek Rashford bergabung dengan juara Prancis selama Piala Dunia. 3 pemain MU dipercaya menjadi kapten oleh negaranya pada jeda internasional edisi Maret 2023. Situasi ini bisa membuat Erik ten Hag punya banyak opsi kapten jika Harry Maguire tidak bisa bermain. Siapa sajakah mereka? Nama pertama, Marcel Sabitzer. Ada kabar baik dan buruk yang diberikan Sabitzer dari jeda internasional kali ini. Kabar baiknya, Sabitzer tampil bagus dan dipercaya Ralf Rangnick untuk menjadi kapten Austria. Sabitzer mencetak 2 gol dan 1 assist ketika Austria menang dengan skor 4-1 atas Azerbaijan. Kabar busuknya, Sabitzer mengalami cedera. Sabitzer hanya duduk di bangku cadangan ketika Austria menang 2-1 atas Estonia. Walau tidak parah, Sabitzer diragukan siap bermain ketika United berjumpa Newcastle akhir pekan nanti. Nama kedua, Scott McTominay. Menit bermain yang didapatkan McTominay pada era Erik ten Hag memang menurun. Dia harus minggir dari starting line up sejak ten Hag membawa Casemiro dan Eriksen ke Old Trafford. Namun bagi timnas Skotlandia, McTominay adalah pemain yang sangat vital. Perannya di lini tengah nyaris tidak tergantikan. Bahkan McTominay dipercaya menjadi kapten pada laga kualifikasi Euro 2024. McTominay mencetak masing-masing 2 gol ketika Skotlandia menang atas Siprus dan Spanyol. McTominay kini mencetak jumlah gol yang sama dengan Cristiano Ronaldo di kualifikasi Euro 2024. Di Piala Dunia 2022 lalu, peran kapten timnas Brazil masih dipegang Thiago Silva. Selain Silva, sebenarnya masih ada Neymar yang juga sering mendapatkan kepercayaan untuk menjadi kapten. Nah, pada laga uji coba melawan Maroko, kedua pemain tidak bisa ambil bagian karena cedera. Peran mereka kemudian digantikan Casemiro. Casemiro, walau baru datang pada awal musim 2022-2023, telah diakui sebagai pemain penting bagi MU. Secara teknis, Casemiro adalah gelandang terbaik MU musim ini. Pengalaman Casemiro juga punya arti penting bagi ruang ganti setan merah. Erik ten Hag sudah berulang kali mendapatkan pujian untuk kerja kerasnya mengembangkan skuad Manchester United. Erik ten Hag pun bisa mengatasi masalah di luar lapangan, misalnya dalam mengontrol ruang ganti. Erik ten Hag juga dikenal berani dalam mengambil sikap terkait isu internal tim. Dia menegaskan otoritasnya dalam menangani tim termasuk soal kasus Cristiano Ronaldo. Kedatangan Erik ten Hag ke MU memang membawa perubahan besar termasuk di ruang ganti. Ronaldo yang sebelumnya jadi bintang utama mulai tergusur ke bangku cadangan. Tampaknya kesempatan bermain yang berkurang drastis membuat Ronaldo frustasi. Superstar Portugal itu kerap berulah, seperti meninggalkan lapangan sebelum laga berakhir atau membuat komentar-komentar negatif di media. Tentu sikap Ronaldo itu sempat menimbulkan kekhawatiran. Pasalnya Ronaldo adalah nama besar dengan basis fans yang masif. Kasus ini bisa membuat Erik ten Hag tertekan, bahkan tertendang dari kursi kepelatihan MU. Di luar dugaan, Erik ten Hag tidak kalah dari Ronaldo begitu saja. Dia justru menunjukkan ketegasannya sebagai pelatih dan pada akhirnya Ronaldo yang harus mengalah. Bintang Portugal itu meninggalkan tim untuk kemudian bergabung dengan klub Liga Arab Saudi, yaitu Al Nassr. Keberanian Erik ten Hag dalam menangani kasus Ronaldo memang patut diacungi jempol. Bagaimanapun, tidak semua pelatih bisa mengatasi situasi pelik itu dengan hasil akhir yang memuaskan. Saga transfer Harry Kane ke Manchester United mungkin menjadi salah satu sorotan terbesar pada bursa transfer musim panas mendatang. Setan Merah disebut tertarik mendatangkan striker top Inggris tersebut.
Dilihat dari sisi manapun, Manchester United dan Harry Kane memang tampak berjodoh. MU membutuhkan striker yang bisa mencetak gol. Harry Kane membutuhkan klub yang bisa membantunya meraih trofi. Mengutip dari Express, transfer Harry Kane ke MU pun sepertinya sudah semakin dekat. Departemen sepak bola MU disebut telah memberikan lampu hijau untuk memulai perburuan striker 29 tahun tersebut. Perburuan Harry Kane pun kabarnya sudah direstui oleh Erik ten Hag. Andai dapat, musim depan Erik ten Hag bakal memiliki kepingan terakhir dalam pembangunan skuad MU, yakni striker mumpuni. Harry Kane jelas bakal membawa gol ke MU. Ketajaman lini serang adalah kemampuan utamanya. Tercatat dia sudah mencetak 55 gol untuk timnas Inggris dan 271 gol untuk Tottenham Hotspur. Menariknya, bukan hanya gol yang dibawa Harry Kane. Kedatangannya ke MU diyakini bakal mendongkrak performa setiap pemain yang terlibat dalam permainan tim. Harry Kane adalah striker yang bisa menjemput bola ke lini tengah. Dia bahkan bisa menghubungkan bola untuk pemain lain, seperti untuk meladeni para winger MU. Akurasi umpan Harry Kane juga cukup tinggi. Artinya kedatangan Harry Kane diyakini akan berdampak positif untuk permainan Marcus Rashford di sisi kiri dan Jadon Sancho atau Anthony di sisi kanan. Brandon Williams, bek Manchester United, berusia 22 tahun yang berpenghasilan sekitar 70.000 euro atau sekitar 1,14 miliar sepekan, terpergok menghirup gas dari balon. Seperti dilansir Marca pada Selasa 28 Maret 2023, di Inggris obat ini dikenal sebagai hippie crack, nitro oksida atau gas tertawa. Sangat jelas bagi siapapun yang mengemudi dengan apa yang dia lakukan, siapapun yang mengikuti Manchester United atau sepak bola dengan serius akan langsung mengenalinya. Itu tidak bertanggung jawab mengingat dia adalah figur publik. Dia dimaksudkan untuk menjadi panutan bagi anak muda dan pesepak bola yang akan datang, sebuah sumber mengatakan kepada surat kabar The Sun. Klub Liga Inggris Manchester United mulai mencari opsi alternatif untuk lini tengah mereka. Setan Merah akan mencoba untuk merekrut Manu Kone dari Borussia Mönchengladbach. Laporan dari Fabrizio Romano bahwa Manchester United kini punya opsi baru untuk lini tengah mereka. Setan Merah akan mencoba merekrut Manu Kone dari Borussia Mönchengladbach. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa MU semakin tertarik merekrut Kone karena mahar transfernya yang terjangkau. Kone memang masih memiliki kontrak yang cukup panjang di Mönchengladbach, namun ia dikabarkan bisa ditebus di angka 50 juta euro saja. Bagi MU, angka ini tergolong cukup ekonomis untuk pemain berbakat seperti Kone. Jadi Setan Merah akan mencoba merekrutnya di musim panas nanti.